Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bunda Iki di channel kesayangan kita. Ini Hobiku Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau membuat intalu karuang. Seperti ini Bun ya. Tapi kali ini mau kita kreasikan dengan daun pandan. Jadi ini rasanya jadi intalu karuang pandan Bun ya. Mungkin kalau di daerah Jawa ada juga makanan seperti ini, hanya saja namanya berbeda ya. Bagaimana bahan dan proses pembuatannya? Yuk ikutin terus videonya sampai selesai. Oke, jadi bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat intalu karuang ini. Yang pertama di sini saya punya tepung ketan, ini sebanyak 250 gram. Lalu mau saya tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam. Kemudian mau saya tambahkan dengan air endapan pandan, ini sebanyak 50 ml Bun ya. Sambil kita uleni dulu. Lalu kita tambahkan dengan air. Di sini ada air 100 ml. Jadi kita masukkan bertahap Bun ya, sedikit demi sedikit. Bila kurang bisa kita tambah nanti ya, tapi nanti apabila sudah bisa dibentuk, kita hentikan penggunaan airnya. Oke Bun, sekarang mau saya tambahkan dengan pewarna hijau muda sedikit aja ya. Tapi bagi yang nggak suka bisa di skip, jadi bisa menggunakan pandan aja ya. Nah ini tadi untuk penggunaan airnya. Jadi untuk air putih totalnya yang saya pakai itu sebanyak 170 ml. Ditambah dengan air endapan pandan tadi sebanyak sekitar 50 ml Bun ya. Oke, jadi ini adonannya sudah bisa kita pulung atau sudah bisa dibentuk. Jadi kita bentuk kecil-kecil dulu ya. Nah ini dia adonan tepung ketan yang udah kita bentuk tadi. Jadi sekarang mau kita bentuk atau pilin kecil-kecil Bun ya. Sebenarnya sih sesuai selera aja. Kalau mau dibikin jadi besar bisa, atau dibikin jadi kecil juga nggak apa-apa. Nah jadi kita bentuk seperti ini, lalu taruh di wadah seperti ini Bun ya. Jangan lupa permukaan untuk tempatnya ini ditaburi dulu dengan tepung Bun ya. Bisa menggunakan tepung terigu ataupun menggunakan tepung ketan. Oke, jadi ini kita bentuk dulu ya sampai adonannya habis. A few moments later. Nah ini dia Bun, adonan beras ketan yang udah kita bentuk ya, bulat-bulat kecil. Jadi sekarang ini kita sisihkan dulu. Kita lanjut ke pembuatan kuahnya. Oke, untuk bahan kuahnya di sini saya punya santan sebanyak 800 ml. Lalu tambahkan dengan air gula. Di sini air gula merah
Gula merah sebanyak 400 gram dicairkan dengan air secukupnya Bun ya. Lalu kita tambah dengan selembar daun pandan. Lalu tambahkan garam sekitar setengah sendok teh Bun ya. Nah, ini kita masak sampai kuahnya ini mendidih. Setelah mendidih baru nanti kita masukkan ketan yang sudah kita bentuk tadi. Oke, sekarang kita masak dulu bahan kuahnya ya. Nah, sekarang ini kuahnya udah mendidih Bun ya. Sekarang udah bisa kita masukkan ketan yang udah kita bentuk tadi. Jadi pastikan kuahnya ini benar-benar mendidih Bun ya. Soalnya kalau kuahnya kurang mendidih, kita masukkan ketannya ini, nanti ketannya ini akan hancur ya. Nanti bentuknya malah akan jadi bubur. Jadi pastikan benar-benar kuahnya ini mendidih, baru kita masukkan si ketan yang udah kita bentuk tadi. A few moments later. Nah, ini dia Bun. Jadi ini ketan yang udah kita masukkan ke bahan kuahnya tadi udah mengapung ya. Ini. Selanjutnya mau saya tambahkan dengan 1 butir telur. Lalu kita kocok lepas telurnya. Bisa pakai 1 atau 2 butir telur Bun ya, jadi sesuai selera. Di sini saya cuma pakai 1 butir telur. Kemudian kita masukkan ke dalam adonan sini. Masukinnya perlahan-lahan ya, bertahap, jangan sekaligus, sambil diaduk. Ini saya menggunakan api kecil Bun ya. Jadi waktu memasukkan ketannya itu ke dalam panci yang mendidih ini, usahakan pakai api kecil supaya nanti santannya itu nggak pecah ya. Masih menggunakan api kecil, kita tuang kocokan telurnya ini sampai habis. Selanjutnya untuk bahan pengental, di sini saya menggunakan 1 sendok makan sampai 1,5 sendok makan tepung ketan Bun ya. Lalu dicampur dengan sedikit air. Udah diaduk rata, jadi kita masukkan ke dalam adonannya ini sambil diaduk Bun ya. Nah, ini dia Bun, pintalu karuang yang sudah kita bikin tadi ya. Jadi bagi Bunda yang tidak suka terlalu manis, gula merahnya bisa dikurangin Bun ya, dari 400 gram
dikurangin menjadi 350 gram. Dan untuk bahan pengentalnya yaitu tepung ketannya tadi, itu bisa diganti dengan tepung maizena bun ya, takarannya sama. Tapi lebih baik saya rasa menggunakan tepung ketan karena tepung ketan itu lebih wangi ya nanti. Jadi kuahnya itu lebih wangi dan rasanya juga lebih enak. Oke, sekian video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe bun ya. Ayo dukung terus channel Anak Banua dan see you, dadah.